syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis tangis disim ngeprung nasi lantangan nganganana esi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Pada wisata, gimana kabarnya? Semoga Anda sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Jumpa lagi dengan saya Dani Braco dalam program Bincang Wisata, di mana merupakan program dari Disparpora Tasikmalaya yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan kita ajak bincang atau berbicara atau sharing mengenai kepariwisataan. Untuk episode kali ini kita akan kehadiran salah seorang pengelola destinasi wisata, kemudian konsultan wisata. Wah, keren sekali ya, konsultan wisata ya, kesehatan sih. Kemudian Direktur CP Multi Sarana Galuh. Beliau adalah Kang Firman Suryana yang lahir 1 Juni 1981 di Tasikmalaya. Halo Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, luar ya? biasa. Mas, ini kelihatan sangat segar sekali nih. Emang habis ngapain nih Kang? Biasa habis keliling. Keliling ya? Keliling Indonesia atau keliling mana nih? Alhamdulillah kita sekarang program di desa wisata juga ada program. Kita juga bikin konsep-konsep wisata, jalan-jalan lah. Jalan-jalan ya, jadi ke bawah. Mencurahkan ilmu. Iya, betul sekali. Dan bisa sharing juga ya Kang Ya, ya? alhamdulillah silaturahim. Oke. Alhamdulillah. Pokoknya diucapkan selamat datang nih di Bincang Wisata bersama kita nih. Oh iya, selamat datang. Terima Dan kasih Mansa Dinas luar Pariwisata. biasa sekali ya. Iya, sangat mendukung. Baik, kita akan berbicara masalah pariwisata nih Kang ya. Ya. Pokoknya secara global dan khusus ke Kabupaten Tasikmalaya tentunya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, saya punya pertanyaan. Suka duka dalam pengelolaan destinasi wisata itu apa sih Kang yang membuat Anda itu sampai kuat mental gitu ya? Waduh, ini pertanyaan baru juga pertama ada pertanyaannya. Ya lumayan ya. Lumayan berbobot. Ya. Berbobot, lumayan. Oke, terima kasih Kang Dani. Oke, suka duka kita di pengelolaan wisata banyak sekali, Banyak ya? sekali. Lebih banyak sukanya atau dukanya sih? Ya berimbang lah, Berimbang. Oke. Ketika banyak masalah, ketika banyak sukanya, dukanya pasti ada sukanya. Baik. Oke, kita menghadapi berbagai kalau wisata itu berbicaranya masalah pelayanan. Nah, produk yang kita jual, kebutuhan konsumen adalah di bidang pelayanan pariwisata. Ya, jadi kita hanya berprinsipnya kalau kita pelayanannya baik, jadi kita siap-siap untuk melayani dengan baik. Kalau enggak dimarahi, itu aja kan. Berarti lebih ke hospitality ya? Ya, kita banyak. Apalagi kalau sekarang kan kita dihadapkan dengan kayak ibu-ibu guru TK gitunya. Nudi kadang-kadang mah di sekolahnya nggak bisa marahin anak-anak ya ke kita lah. Jadi semacam ada. Ya macam-macam lah, macam-macam. Jadi tapi luar biasa. Itu semua adalah bagian dari bisnis kita. Betul. Itu adalah orang-orang yang pingin berwisata yang harus saya layani kebutuhannya untuk berwisata dengan nyaman, aman gitu. Walaupun di bawah tekanan, tapi kita harus tetap smile Ya, ya, tetap melayani ya, gitu. hospitality pariwisata dong. Betul. Manajemen hatinya harus benar-benar. Iya, harus benar-benar bisa menetralisir Betul, ya, dalam gitu. kondisi apapun. Ya, kalau itu di wisata ya seperti itu. Jadi curhat ya Kang. Baik, nih
Seperti apakah nih konsep yang diterapkan sebelum, sedang, setelah pada pengelolaan destinasi wisata nih Kang? Waduh, ini pertanyaan kedua lebih berat ya menurut saya nih. Oke, terima kasih Kang. Jadi saya udah beberapa kali kita bikin konsep wisata. Ada wisata yang baik itu, jadi yang pertama yang dilihat adalah ketika membangun satu wisata, kita melihat dulu populasi. Bukan polusi, populasi. Ketika populasi itu sudah memungkinkan, siapa yang akan berkunjung dan lain hal, baru kita melihat ke potensi. Ada potensi apa? Baik itu mau buat untuk swasta ataupun buat desa atau pemerintah. Sama aja. Berarti ini harus dipikirkan sematang-matang ya Kang? Betul. Jadi tidak semata-mata langsung, ini bisa pingin jadi wisata. Kita tidak memikirkan polusi siapa yang akan datang. Kita tidak memikirkan potensi. Yang ketika kita ada planning, organizing, actuating, controlling. Itu Itu terlalu hebat. Ya. Tapi kita ketiganya posisi adalah planning. Apa yang akan kita bangun? Konsep apa yang akan kita sembahkan? Kalau contohnya di sini di Ampera Water Park kita punya potensi punya air panas. Saya berpikir dari dulu kenapa tidak dari dulu, karena di Garut udah dari lama yang semuanya jadi ramai, menjadi satu industri pariwisata. Sekarang Ampera belum ada temannya, masih sendiri kan. Iya, tapi kita punya potensi air panas yang notabene, dan kita punya konsep, harus berkonsep, harus di planning. Ketika melihat kastil, wah ingat Ampera. Betul. Jadi ikon ya. Iya. Wajib. Ada ikonnya, harus ada ikonnya, harus berbeda dengan yang lain. Gitu. Luar biasa ya. Perbincangan sungguh berat sekali ya. Berarti di sini belum ada kompetitor ya? Masih sendiri menurut gitu ya? saya masing-masing juga. Justru saya berharap ada satu kolaborasi antara teman-teman. Kita di sini juga banyak ya. Kita kemarin sudah pernah kumpul di Tasik Utara, termasuk dengan Kirisik, dengan destinasi lain gitu ya. Destinasi lain betul. Menjadi satu sinergi lah. Saya pinginkan seperti itu. Tidak ada saingan, tapi kita saling mendukung. Sama-sama ya. Kita maju sama-sama gitu ya. Betul. Asal jangan mundur sama-sama. PPKM itu mah. PPKM ya, baik. Baik nih Kang, nih kita tanya lagi nih, bagaimana mensiasati kondisi eksistensi destinasi wisata nih di saat pembatasan kegiatan masyarakat nih? Kesan pertama langsung terpukul Kang. Tapi bukan terpukul lagi, terbabuk. Terbabuk. Tapi saya yakin ke teman-teman kita semua ya, kita terbebani dengan berbagai ya. Tapi saya selalu menyemangati teman-teman, badai pasti berlalu ya. Tapi jangan menyerah. Ini sepertinya kayak judul lagu ya. Ya betul. Dan jangan menyerah gitu. Dua-duanya judul lagu. Jangan. Tapi itu kuncinya. Oke. Mensiasati kita dalam masa kondisi PPKM sangat susah, tapi kita bagaimana cara mensiasati kita dari awal konsep secara manajemennya. Ketika manajemen kita kuat, kita menghadapi ini insya Allah ya. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Oke, ketika kita waktu PPKM, kondisi perusahaan sangatlah terpukul dan kita menghadapi minus income ya? Ya, minus income. Bayar listrik tetap harus, kita punya pegawai juga tetap harus, pemeliharaan juga tetap harus. Kalau kita tidak dipelihara, kita ketika buka lagi sangat berat. Betul. Ketika orang datang ke sini, ketika sudah buka tidak kayak nggak keurus Kang. Saha anu bade ngojai deui kan kayaknya cai kotor hejo contoh gitu ya. Siapa yang akan berenang lagi? Tapi kita bagaimana semaksimal mungkin untuk ketika setelah PPKM itu kita tetap eksis. Di dunia persilatan, bukan ya? Jadi intinya. Ini untuk dari segi apa ya, kan selama ini kan ada PPKM, dulu mah ada apa sih namanya PSBB ya? PSBB. Nah dari peristiwa dua anjuran pemerintah tersebut sudah berapa lama nih bukanya? Kita ngikutin program pemerintah kan. Program pemerintah ketika kita diwajibkan tutup, kita tutup. Kita ikut membantu untuk pencegahan penularan COVID-19. Tapi kita juga harus optimis, kita harus tetap existing, jangan kita dengan kondisi COVID juga kita harus terus mati ya, tetap harus berkembang Kang. Kita alhamdulillah ya inilah manajemen yang luar biasa yang harus kita atur Kang. Termasuk dari segi cash flow. Bagaimana caranya kita harus menyiapkan dengan kondisi PPKM ini. Harus kita siapkan. Kalau tidak disiapkan repot kan. Betul. Ini perbincangan seperti ini ya, seorang marketing gitu ya. Waduh. Baik, pariwisata, kita masih di program Bincang Wisata dan saya ingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa like, komen,
subscribe dan share tentunya di YouTube-nya Disparpora Kabupaten Tasikmalaya. Nih Kang, kita lanjutkan Kang ya. Siap. Bagaimana strategi peningkatan sumber daya manusia untuk menunjang operasional destinasi wisata nih Kang? Perjalanan panjang, Kang. Panjang ya. Tidak Penuh bisa liku-liku atau betul. lancar-lancar gimana? Dari mulai kita ngebangun itu pun harus dengan wisata itu beda dengan yang lain. Harus dengan konsep, harus dengan plan, harus dengan perhitungan, harus dengan berbagai hal lah. Oke. Nah, pemenangan sumber daya manusianya juga udah beberapa arsitek juga contohnya yang mengkonsep itu tidak bisa begitu aja orang begitu saja. Dia harus mengikuti alur kita. Oke. Satu, yang kedua, setelah kita jadi kita memotivasi rekan-rekan itu. Kita tiga bulan kita ada yang namanya refreshment, Kang. Untuk mengurangi kejenuhan. Karena mereka betul, Kang. Kita seperti apa tuh refreshment? Refreshment kita ada team building, kita main, termasuk kita kemarin ke Galunggung sama teman-teman semuanya karyawan. Kita refreshment, itu juga sangat diperlukan. Kedekatan dengan komunikasi dengan karyawan untuk menyampaikan bahwa wisata itu adalah tempat jasa untuk mereka melayani juga harus tidak sebentar. Adaptasinya, pelayanannya ya harus ditingkatkan tetaplah itu juga. Berarti satu paket gitu ya? Ya, lumayan Kang. Ini gimana sih mengelola SDM di sini? Memang apakah kesulitan? Apakah memang mereka ada latar belakang pendidikannya atau apa yang tidak sesuai atau gimana? Apa memang di sini rata semua latar belakang apapun bisa gitu? Bisa. Yang penting ya? Keinginan untuk bekerja dengan baik itu aja. Ketika siapapun orangnya yang dia punya sekolahnya tinggi dan lain, tapi ketika tidak bekerja, intinya bikin bekerja dan bekerja sama. Betul. Asal jangan asal jangan doing nothing gitu ya Kang ya. Bekerja dan bekerja sama Kang, wajib Kang. Dan kita juga yang tadi awal saya mau menyamaparkan bahwa yang kita jual adalah pelayanan. Bukan dijual seperti barang. Jadi kita gitu. Berarti di sini si tamu atau pengunjung yang datang itu mendapatkan dua kebutuhan ya. Ya. Intangible sama tangible need Ya, ya. betul. Berarti sangat nyambung sekali ya Kang ya. Ternyata hospitality tidak hanya diterapkan di restoran, di hotel, ternyata di destinasi wisata pun bisa diterapkan. Sangat bisa. Wajib Pak, itu Kang. Baik, pada wisata menarik sekali perbincangan kita mengenai pengelolaan destinasi wisata ya. Nah, sekarang kita tanya lagi nih Kang Firman ya. Dalam proses pengelolaan destinasi wisata nih Kang, apakah harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang pariwisata? Oh, sangat. Ya? Sangat. Mengapa? Salah satunya Dinas Pariwisata, Kang. Oke. Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, kita juga kerjasama kemarin juga pernah ngadain event UMKM, itu kerjasama dengan Dinas Koperasi ya kalau nggak salah. Mereka ngadain acara di sini, kita juga kerjasama dengan banyak Kang, banyak ya. Banyak advantages-nya atau disadvantages-nya? Advantages-nya. Oke, keren sekali. Iya, banyak. Jadi kita harus sinergi. Justru malah kita juga sama Dinas Pariwisata Kabupaten, alhamdulillah kita terus sinergi ya. Iya, alhamdulillah lah. Harus dong. Iya, tempat di sini juga Kang. Sinergi Kang. Sinergi. Jadi simbiosis mutualisme. Ya. Oke. Gitu. Baik Kang, kita akan rehat dulu nih Kang. Siap. Kita akan menikmati alunan musik tradisional Kacapi Suling nih, persembahan dari Sakata ya. Kalau kita berdua berarti dua kata. Saya dan Anda gitu. Baik, nih Kang Hari sudah siap nih. Lagunya apa nih Kang? Bubuy Bulan. Biasanya redet hate ya. Oke. Lagu dia. Lagu dia. Baik, disilakan Kang. Kedah ngantosan kantenan mun lepi hasrat hate ngageduh hoyong patarema dina sokca anaosa
Oke, baik Kang, tadi sudah kita dengarkan salah satu lagu yang mulai fenomenal ya. Ada salah satu artis internasional pernah menyanyikan Bubui Bulan. Wah, Ya, di Perancis sana. Kasih tahu kan siapa? enggak. Oke. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Nah, Badan Wisata kita masih membicarakan masalah pengelolaan destinasi wisata bersama Kang Firman. Beliau adalah salah seorang pengelola destinasi, kemudian konsultan daripada wisata, kemudian salah satu pimpinan perusahaan tentunya. Yuk kita tanyakan lagi, bagaimana upaya yang paling tepat nih Kang ya dalam promosi destinasi wisata agar tetap eksis? Oke. Banyak ya Kang ya. Banyak ya. Aduh, kalau saya melihat kadang-kadang harus seimbang antara marketing sama operasional kan. Ketika marketingnya bagus, tapi keadaan gizinya juga kita operasionalnya tidak memadai atau tidak sesuai dengan marketing kita, juga akan menjadi kecewa ke konsumen. Oke. Berarti kalau tidak sesuai ekspektasi, takutnya Ya, mereka nggak balik betul. lagi ya. Oh iya, kecewa ketika ya. wah di gambar mas saya geningan ketika sumping kadi pabalatak. Nah, itu kan jadi salah satu yang sangat itu juga harus diperhatikan. Iya. Berarti itu lebih ke kepercayaan pengunjung ya. Ya, juga Jangan sampai si pengunjung, loh di foto kan begini, kenapa kenyataannya tidak seperti tidak yang- sesuai. Nah, itu juga harus kita jaga. Ya, yang kedua, kita bagaimana caranya kita bisa memilih timing untuk mempromosikan. Oke. Contoh, ketika kita akhir tahun, nah, semua orang juga pasti tahu bahwa itu mereka membutuhkan untuk pariwisata. Oke. Nah, jadi kita di bulan Desember, Januari, contohnya kita tutup event, nggak ada event sama sekali. Low season baru kita Pernah event. nol aktivitas? No, tidak. Oke. Belum pernah. Kita alhamdulillah. Kalau Ampera alhamdulillah. Yang kedua kita bikin omni channel. Jadi kita ada target market yang harus kita lakukan. Oke. Kita memarketkan sekarang itu untuk bulan apa. Nah, itu juga itu perhitungkan. Sekarang lagi musim. Saya salah satunya Ampera itu menyiapkan fasilitas manfaat tambahan untuk yang bervaksin contoh. Oke. Kita kasih diskon 20% dengan tunjukkan vaksin. Itu kan daya tarik kan? Betul. Nah, itu salah satu trik. Ada salah satu trik bagaimana kita mengikuti alur, mengikuti zaman, dan mereka itu alhamdulillah responsif, bagus banyak. Nah, kita sudah selama bulan Agustus September kita ada program itu juga alhamdulillah. Nah, kita juga nanti kita termasuk juga bagaimana caranya kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk edukasi, Kang. Oke. Nah, gitu. Itu salah satu trik market, trik iya, market. betul ya. Jadi Ngarayu ibu-ibu, Kang. biasanya gimana tuh ngadapi ibu-ibu tuh? Ya, wah luar biasa Luar kan. biasa ya. Wow, Penuh mohon. dengan godaan gitu ya. Ya. Dan terus biasa saya rewet kan. Oke. Nah, tapi itu adalah bagian dari pekerjaannya dan pekerjaan kita untuk bisa menggiring mereka ke sini kan. Dan dinikmati ya Kang. Ya. Kalau enggak mah nanti kitanya agak sedikit. Stres. Baik, kita lanjutkan nih. Apa manfaat kolaborasi antara destinasi wisata dalam perkembangan pariwisata lokal yang tadi diutarakan? Dengan lokal kita pasti sangat perlu kan. Kita juga harus menyesuaikan dengan adat. Kita harus Maksudnya adat gimana nih? Adat istiadat kah atau adat kebiasaan? adat kebiasaan juga bisa, Oke. adat istiadat juga bisa, itu juga harus. Dan gitu kadang-kadang itu menjadi satu nilai plus kita ditonjolkan dengan dikemas dengan baik. Oke. Dua, kita juga kerjasama dengan wisata-wisata yang terdekat juga menjadi satu keuntungan, menjadi satu. Jadi kita harus bisa meng-schedule tuh, sekarang itu ke Ampera dulu, dari Ampera masuk ke Kirisik, dari Kirisik ngaliwat di mana Cihanjuang kalau dulu ada, atau kita mau ke gunung ada di Puncak Pelita juga, ke sana juga lumayan bagus, camping di sana juga bisa, di Kirisik juga bisa. Ya itu juga kita kolaborasi Kang. Yang jelas ada komunikasi, silaturahim, kita pingin bersama maju-maju, pingin bersama berbicara untuk memajukan masing-masing wisata. Betul. Jadi Itu, silih Kang. seblok gitu ya. Ya, Silih yang seblok penting komunikasi kan. pengunjung. Komunikasi, kalau tidak ada komunikasi kita sesama dan kita niat wah ya udah susah. Bagaimanapun susah. Berarti kalau arogan udah baik gitu ya. Baik, Jadi ada kekurangan, ada ketertinggalan Ya, apa ya. biasa diajak kerjasama Iya, nah, susah. ya. Susah. Oke, Gitu. next kali ya Badan Wisata mengenai pengelolaan destinasi wisata kita lanjutkan nih. Menurut Anda nih ya, sudah sejauh mana pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya diterapkan sesuai kriterianya nih? Abot ya kan. Apa ya Kang ya? Ini Kang. Saya udah beberapa bulan ke belakang itu kita main ke
desa-desa yang ada di Kabupaten Tasik. Banyak potensi sangat luar biasa. Banyak sekali. Sangat. Termasuk yang terdekat di sini Tasik Utara, Tasik Selatan. Saya dari mulai Cimanuk sampai ujungnya kita ke Karaha. Di sana ada destinasi kalau menurut saya itu bisa dijadikan kayak di Jogja boleh punya Obelikil. Kita lebih bagus di sini, Kang. Nah, salah satu contoh. Tapi mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengemas, mengkonsep dan lain-lainnya. Nah, itu perlu dukungan edukasi, termasuk Dinas Pariwisata. Ya, harus mengarahkan bahwa wisata itu bisa mengembangkan ekonomi, bisa SDM juga, bisa juga untuk UMKM, perputaran ekonomi juga berputar baik, kehidupan juga akan meningkat, Kang, gitu. Itu yang edukasi yang selama ini yang mungkin masih belum teredukasi ke desa-desa yang ada di Kabupaten Tasik. Berarti setuju kan kita kalau misalnya jadi masyarakat itu diberikan pelatihan pariwisata? Ya, sangat, Kang. Sangat setuju, ya, sekarang kita kan digembor-gemborkan ya di Indonesia itu digembor-gemborkan sebagai duta pariwisata. Nah, ada beberapa PR catatan untuk regulasi pemerintah kabupaten, Kang. Saya main ke wisata Karangnungga, Curug Anggrek contohnya, akses jalan menjadi PR. Padahal itu luar biasa. Itu juga ada lagi yang di Cimanuk ya berdampingan itu menjadi luar biasa lah. Jadi perlu dukungan bukan hanya perlu dukungan dari berbagai sektor, termasuk juga regulasi pemerintahan itu sangat. Baik, menarik sekali ya. Aduh, ngobrolnya luar biasa, sangat berbobot. Enggak, Kang. Hingga saya kehabisan pertanyaan nih. Waduh, okay. Kita ini, Kang, sharing ya, saling belajar lah, sama-sama belajar, kita juga sama belajar, alhamdulillah. Nih, satu lagi nih, Kang nih. Ada sih kritik dan saran untuk perkembangan pariwisata lokal nih. Boleh sarannya apa? Siapapun boleh lah. Mau ke dinas terkait atau ke pemerintah daerah atau ke pengelola-pengelola destinasi yang lain juga boleh. Yang penting ada keinginan untuk memajukan daerahnya, Pak. Satu keinginan dulu, yang kedua paradigma pola pikir yang harus dirubah. Jadi kalau contohnya sekarang banyak anggaran-anggaran yang dari pemerintah, dari mana turun ke desa, itu dimanfaatkan berpikir hanya untuk infrastruktur, jalan dan lain-lain. Jalan, ketika membangun jalan, ada potensi desa, membangun jalan dulu boleh untuk membangun destinasi wisata di sana. Tapi ketika jalan punten, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa di pemimpin yang berhasil itu ketika jalannya saya, Kang. Contoh ini mah, Kang, ya. Kan gitu kan, kita mah gitu. Itu kita sedikit kritik, Kang. Padahal mah ketika membangun satu usaha dan hasil usaha itu untuk membangun fasilitasnya itu akan lebih berkembang dan akan lebih terurus, Kang. Karena sudah menghasilkan, Kang. Nah, itu juga salah satu kritik yang ketika membangun menurut saya yang harus paradigmatnya dirubah biar kita juga sama-sama maju semuanya. Betul. Gitu. Wah, mari maju bersama dong. Ya, harus didukung oleh semuanya, Kang. Bukan hanya dari daerah pun, dari pemerintah juga harus dukung. Hayu piknik Kak Tasik. Baiklah, Kang, itulah pariwisata juga bahwa perbincangan kita sungguh luar biasa dengan Kang Firman ini. Dia sebagai pengelola destinasi wisata. Ini, Kang, sekarang saatnya games ya. Waduh. Boleh, Kang, mangga. Akang cuma tinggal pilih salah satu saja sesuai dengan kriteria Akang sendiri atau misalnya hati nurani ya, Kang ya. Tinggal pilih salah satu, oke? Siap. Sudah siap, Kang? Siap ya. Oke, yang pertama, pengunjung atau pengelola? Pengunjung. Danau atau air terjun? Danau. Gamelan apa orkestra? Gamelan. Sepancau apa pisang bakar? Apa? Sepancau atau pisang bakar? Sepancau. Kolam air panas atau sungai? Air panas. Motor atau sepeda? Sepeda. Piring seng atau piring beling? Beling. Seng. Dan daun cawu atau daun bambu? Daun cawu. Oke. Luar biasa ya. Di balik seorang Firman ternyata masih ada lokalnya. Masih ada, senang nggak? apa sih namanya, ada kearifan lokal yang tersimpan dalam Alhamdulillah. ini ya, soul atau jiwa ya. Tidak bisa dilepaskan itu, maka. Baiklah pariwisata, terima kasih atas perhatiannya juga untuk Anda semuanya. Demikian rangkaian Bincang Wisata untuk kali ini. Terima kasih, Kang Firman. Sami-sami, Atur sukses buat semua ya. Iya, baiklah. Pokoknya nanti kita main-main lah ya. Ya, boleh, siap. Ya, bareng lah kita main. Siap, ya. baik. Baiklah, pariwisata, saya ingatkan kembali, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen YouTube-nya daripada Disporpora Tasikmalaya. Baiklah, saya Dani Braco, pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Hayu, piknik ke Tasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.